Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stanley Kevas dari Binus-Sian 2022 jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelompok 2 pada mata kuliah Managing Innovation and Knowledge akan menjelaskan di chapter 6 tentang Managing Intellectual Property atau yang dikenal juga sebagai hak kekayaan intelektual. Apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual adalah instrumen hukum yang digunakan untuk memproteksi kreasi-kreasi intelektual manusia yang telah diwujudkan secara nyata, bukan hanya suatu ide atau gagasan saja. Intinya, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak manapun. Pada hak kekayaan intelektual terdapat juga objek perlindungan yang terdiri dari beberapa objek. Yang pertama adalah paten, di mana diberikan perlindungan kepada penemuan di bidang teknologi. Yang kedua, merek, yaitu perlindungan atas karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada juga desain industri, yang dimana diberikan perlindungan kepada kreasi yang berupa pattern atau pola yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang. Yang keempat, hak cipta, di mana perlindungan yang diberikan kepada ciptaan pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Yang terakhir itu adalah yang kelima, rahasia dagang, di mana diberikan perlindungan terhadap informasi atas teknologi atau juga bisnis. Nah, pada kali ini jurnal yang kami ambil, yang kami jadikan referensi, ini bersangkutan dengan objek perlindungan hak cipta, yang dimana hak cipta ini sendiri itu tercatat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Halo, saya Briliantio Herza. Di sini saya akan menjelaskan apa itu copyright. Jadi copyright dalam bahasa Indonesia yaitu hak cipta. Apa sih itu hak cipta? Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh para pemegang karya atau pencipta karya, yaitu dalam bentuk fisik maupun tidak berbentuk fisik. Apa sih contohnya dalam tidak berbentuk fisik itu? Yaitu sebagai contoh adalah pencipta lagu. Jadi pencipta lagu memiliki hak atas ciptaannya. Yaitu kenapa sih hak cipta itu diciptakan? Untuk menjaga elektabilitas dan originalitas dari ciptaannya, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Dan di Indonesia sendiri undang-undang dalam hak cipta yaitu nomor 28 tahun 2014, di mana setiap negara memiliki ciri khas masing-masing dalam menjaga hak ciptanya. Ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, dan ada yang 60 tahun. Jadi setelah batas waktu tersebut, karya yang sudah diciptakan akan bisa dikonsumsi oleh massal tanpa harus memiliki izin dari penciptanya. Dan di Amerika Serikat sendiri jangka waktunya adalah 28 tahun. Dan setelah jangka waktu 28 tahun tersebut, maka pemegang hak cipta dapat memperpanjang kembali hingga 67 tahun. Dan di Indonesia sendiri memiliki jangka waktu 70 tahun, dihitung mulai saat pemilik hak cipta meninggal dunia. Jurnal yang kami pilih ini berjudul Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. Jurnal ini berisi tentang kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Sunstar Motor atau disingkat PT SSM terhadap PT Intersport Marketing atau disingkat PT ISM. Di mana PT SSM ini diduga melakukan perbuatan tanpa hak menyiarkan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 secara komersil dan juga diduga tanpa hak telah menyandingkan logo merek Mitsubishi dan dua kendaraan pabrikan Mitsubishi di samping logo Piala Dunia Brazil 2014. Di mana PT ISM merupakan penerima lisensi dari FIFA atas siaran Piala Dunia Brazil 2014 dan selaku master right holder di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akibat perbuatan penayangan siaran Piala Dunia yang dilakukan oleh PT SSM, pihak PT ISM merasa dirugikan baik secara material dan imaterial, dan terjadilah sengketa mengenai hak cipta karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saya Hendro Wijaya dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Manajemen. Dan kali ini saya akan menjelaskan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta berdasarkan jurnal tersebut. PT ISM merupakan master rights holder di seluruh Indonesia dan telah diberikan hak media berupa hak eksibisi publik. PT ISM juga berperan sebagai penerima lisensi dari FIFA atas siaran Piala Dunia Brazil pada tahun 2014. Hak eksibisi tersendiri adalah untuk
mentransmisikan dengan bantuan suatu media apapun, sesuatu material audio saja, visual diam atau bergerak. Yang kedua, mengorganisasikan dan mempertontonkan suatu event yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mengeksploitasi segala apapun peluang komersial. PT ISM juga memberikan lisensi ke beberapa stasiun TV untuk hak media guna penyiaran siaran Piala Dunia Brazil 2014 dan tidak menjadikan hak guna tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih pada areal komersial yang dengan mengadakan nonton bareng di sejumlah kawasan publik seperti kafe di Indonesia. Lalu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa adanya pemasangan spanduk pemberitahuan acara nonton bareng final Piala Dunia Brazil 2014 serta spanduk bertuliskan promosi-promosi seperti voucher dan lain-lain. Pelaku tersebut itu adalah PT SSM. PT SSM telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta dan diharuskan membayar biaya lisensi penayangan siaran acara tersebut sebagai sponsorship karena telah merugikan PT ISM selaku pemegang lisensi dari hak atas penyiaran acara tersebut. Perlindungan hukum pemegang lisensi atas perbuatan yang dilakukan oleh PT SSM. Nah, dalam kasus ini PT ISM telah menunjuk PT Nonbar atas hak-hak eksibisi publik dan hak-hak areal komersil atau kepentingan komersial secara eksklusif di wilayah Indonesia oleh PT Nonbar. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang berhak untuk melakukan sosialisasi, pemasaran, dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial seperti hotel, kafe, gedung pertemuan, dan beberapa tempat berkumpulnya masyarakat yang oleh penyelenggaraannya dikomersikan atau pemilik dari tempat tersebut mendapatkan keuntungan dari siaran Piala Dunia Brazil 2014. Nah, namun ada salah satu pihak yaitu PT SSM yang diduga telah mempromosikan dan mengumumkan informasi bahwa di tempat PT SSM tersebut menayangkan Piala Dunia Brazil 2014 dan secara tidak langsung mencantumkan gambar dan bentuk merek produk kendaraan bermotor yaitu Mitsubishi Motor sebagai sponsor, walaupun Mitsubishi Motor tersebut bukan sponsor resmi di Piala Dunia Brazil 2014. Nah, dari kasus tersebut, PT SSM diduga melakukan perbuatan tanpa hak menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia Brazil 2014 yang harusnya hanya PT Nonbar saja yang memilikinya. Namun di sini PT SSM melanggar semua hak cipta atau lisensi yang telah diberikan. Nah, PT SSM juga diduga tanpa hak telah menyanyikan logo merek Mitsubishi Motor dan dua produk kendaraan pabrikan Mitsubishi di samping logo Piala Dunia Brazil 2014. Nah, bentuk sengketa dalam hak ciptanya antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi yang seharusnya PT Nonbar yang mendapatkan izin komersial, namun PT SSM secara sengaja maupun tidak sengaja menginformasikan bahwa dia dapat mengkomersilkan Piala Dunia nonton bareng Piala Dunia 2014 di Brazil. Nah, terus yang ketiga sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Nah, dalam berdasarkan kasus tersebut, PT ISM selaku yang memiliki kewenang berhak mengajukan tanggungan atas pelanggaran oleh PT SSM dengan dasar perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta karena telah mempertunjukkan sebuah konten
yang dilakukan di arah komersil karena tujuannya untuk mengambil keuntungan ekonomi dan merupakan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan hak eksklusif tanpa izin yang seharusnya yang dimiliki oleh PT Nonbar. Nah, pemegang hak cipta mengalami kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT ISM. UHC memberikan kebebasan kepada pemegang hak cipta untuk melakukan gugatan apabila pemegang hak cipta merasa haknya dilanggar dan menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Nah, PT ISM berhak mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta ke pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta, yaitu Pengadilan Niaga Pasal 95 ayat 2 dan 3 UHC. Pengadilan Niaga sebagai kewenangan absolut pengadilan terhadap sengketa hak kekayaan intelektual, khususnya Pengadilan Niaga Semarang sebagai kompetensi relatif. Asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR dan dapat mengacu pada prinsip umum hukum perdata bahwa kerugian dapat berupa kerugian material maupun kerugian imaterial. Perkenalkan, nama saya Jenny Alvina. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai kaitannya antara hak cipta dengan jurnal yang kami pilih. Berdasarkan fakta-fakta serta bukti yang ditemukan, yakni pertama adanya pemasangan spanduk mengenai event dari nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 di Sunstar Motor di Jalan MT Haryono Semarang. Yang kedua, adanya logo dari Piala Dunia Brasil 2014 pada spanduk tersebut yang disandingkan dengan produk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam serta Outlander Sport warna putih yang disertai dengan voucher sebesar 3 juta rupiah. Kemudian adanya juga pemasangan big screen di halaman dealer atau showroom dari PT SSM. Kemudian yang keempat adalah ada beberapa pihak dari PT ISM sendiri yang turut melihat penayangan nonton bareng Piala Dunia Brasil 2014 tersebut. Berdasarkan fakta-fakta serta bukti yang ditemukan, PT SSM telah terbukti melawan perbuatan hukum hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, dikarenakan PT SSM telah mempertunjukkan sebuah konten di area komersil dengan tujuan untuk meraih keuntungan ekonomi, serta PT SSM telah menggunakan hak eksklusif dari PT ISM tanpa izin dari PT ISM sendiri. Oleh sebab itu, untuk perlindungan hukumnya sendiri bagi para pemegang lisensi antara FIFA dengan PT ISM, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga serta Pengadilan Negeri Semarang atas dasar perbuatan melawan hukum hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh PT SSM. Serta PT ISM serta FIFA juga turut meminta biaya ganti rugi kepada PT SSM sebesar 51 juta rupiah. Dengan rinciannya adalah biaya material yang dialami adalah sebesar 21 juta serta biaya imaterial yang dialami sebesar 30 juta rupiah.